Halo sahabat GKI Klasik Solo dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami begitu sangat bersyukur karena Engkau telah memberikan kami kehidupan pada pagi hari ini. Kami boleh kembali bangun, kami boleh kembali bernafas, dan kami boleh kembali merasakan kasih setiamu yang begitu besar dalam hidup kami. Ya Tuhan, jika sebentar kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam setiap kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memberikan kami pengertian, sehingga kami dapat memahami, mengerti, dan pada akhirnya dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Sahabat GKI Klasik Solo, renungan hari ini diambil dari Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-19 sampai yang ke-24. LAI memberikan judul perikop ini adalah harta di surga. Janganlah mengumpulkan harta bagi dirimu di bumi, di mana ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Namun, kumpulkanlah bagimu harta di surga yang tidak dirusak oleh ngengat dan karat, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu itu menjadi gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, sebab ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia pada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi pada Allah dan kepada Mammon. Nah, sahabat GKI Klasik Solo, Yesus dalam Matius pasal 6 yang kita baca hari ini sebenarnya tidak sedang melarang kita untuk bekerja, berusaha, atau mencari penghasilan. Tidak ada satu ayat pun yang berkata bahwa mencari harta itu literally benar-benar dosa, mencari kekayaan itu tidak boleh. Yang menjadi masalah dalam teks yang kita baca hari ini adalah ketika harta menjadi pusat hidup kita, ketika hati kita mulai dikuasai oleh keserakahan. Yesus berkata, jangan mengumpulkan harta di bumi, sebab di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalimat ini bukan tidak melarang kita untuk menabung. Ya, kita tampaknya perlu berhati-hati ya. Kalau kita menabung di bank 3 bulan tidak ada transaksi, nanti bisa tiba-tiba diblokir. Tuhan juga tidak melarang kita untuk membeli rumah. Kita juga patut berhati-hati juga ya, karena rumah yang tidak ditempati selama 3 bulan pun juga akan disita oleh negara. Ya, memang serba membingungkan kehidupan kita di negara kita hari ini. Yesus mengingatkan kepada kita bahwa jangan sampai harta menjadi tuan dan Tuhan yang jadi cadangan kita. Seringkali keserakahan itu masuk di dalam diri kita secara diam-diam. Kita berkata, oh ini demi masa depan, oh ini demi anak cucu kita, oh ini demi keturunanku selanjutnya. Tetapi perlahan-lahan kita mulai menomorduakan kejujuran, mulai menutup mata terhadap hak orang lain, mulai merasa sah-sah saja kalau mengambil sedikit dari yang bukan milik kita. Dan akhirnya demi hartalah kita bisa kehilangan hati. Padahal dalam ayat 24, Yesus berkata dengan sangat tegas, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Artinya,
Kita harus memilih. Kita mau memilih Tuhan yang jadi Tuhan kita, Tuhanlah yang jadi pusat hidup kita, atau harta yang akan menjadi pusat hidup kita, yang akan menjadi Tuhan kita, yang menjadi tujuan kita melakukan apapun adalah harta. Sahabat GKI Klasik Solo, bekerja keras itu baik. Mencari penghasilan itu baik sekali. Tetapi ketika kita mulai merasa tidak cukup, ketika kita menghalalkan segala cara, ketika kita mulai menginjak-injak hak orang lain demi keuntungan kita pribadi, ketika kita mulai tidak peduli siapa yang dirugikan selama kita untung, selama itu untuk membangun masa depan kita, membangun masa depan keturunan kita, disitulah keserakahan mengambil alih. Kita bukan lagi sedang mencari nafkah atau mencari penghasilan, tetapi kita sedang diperbudak oleh mamon. Yesus mengajak kita semua untuk membangun hidup bukan di atas harta yang bisa rusak dan hilang, tetapi di atas nilai-nilai kerajaan Allah. Yang mana nilai-nilai kerajaan Allah itu harus terkandung kejujuran, keadilan, kasih, dan kepedulian terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita, terhadap sesama kita, bukan hanya sesama manusia, tetapi seluruh alam ciptaan yang diciptakan Tuhan ini. Jadi hari ini marilah kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Apakah hari ini kita sedang bekerja dengan hati yang benar-benar murni? Ataukah kita mulai menomorduakan nilai-nilai kerajaan Allah demi keuntungan pribadi kita? Marilah kita berdoa. Ya Bapa, hari ini kami diingatkan, seringkali kami bekerja terlalu keras, seringkali kami mengumpulkan banyak harta, tetapi kami lupa bahwa harta bukanlah tujuan akhir, bukanlah pusat hidup kami. Engkaulah yang seharusnya menjadi pusat hidup kami, Engkaulah yang menjadi tujuan hidup kami. Kami tahu ya Tuhan, kadangkala kami dikuasai oleh keserakahan dengan alasan-alasan yang kami buat demi diri kami sendiri, demi keturunan kami, demi keluarga kami, demi apa yang menguntungkan kami sendiri. Ajarlah kami ya Tuhan, ingatkanlah kami terus supaya menempatkan Engkau sebagai pusat hidup kami, sehingga apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, tindakan apapun yang kami hasilkan, itu semua berpusat kepada Engkau, karena kami tahu bahwa kehidupan yang kami miliki itu berasal dari Engkau. Kehidupan yang kami miliki hari ini adalah anugerah yang begitu indah dari Engkau. Sehingga kami mau mulai hari ini, kami mau melakukan apapun dalam kehidupan kami, semuanya untuk Engkau. Terima kasih ya Tuhan, ajarlah kami terus, tolonglah kami karena kami tidak bisa hidup tanpa pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan, semua ini kami serahkan dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.